Bisakah Anda jelaskan lebih dalam makna pengilhaman verbal? Dan apa bedanya antara pengilhaman verbal dan pendiktean jika Tuhan ingin setiap huruf yang didiktekan ditulis? Seberapa penting masalah ini, apalagi ketika kita menyatakan telah menerima perkataan-perkataan ini dari Allah? Jadi apa pentingnya menerima perkataan yang tepat? Meski diwahyukan dalam bahasa Ibrani atau Yunani, Alkitab diterjemahkan ke banyak bahasa dan punya banyak versi terjemahan. Pastinya kata-kata asli Yunani atau Ibraninya tidak diterjemahkan harafiah. Mengapa penting mengilhamkannya secara verbal? Pertanyaan Christine memiliki banyak sisi. Kita mulai dengan makna pengilhaman verbal. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau 5 teori yang salah mengenai pengilhaman bisa dianggap sebagai 5 dosa. Jadi apa itu teori mengenai pengilhaman verbal? Ketika Allah memberikan pemikiran yang melampaui daya pemahaman manusia, dan mereka diizinkan menuliskan dengan perkataan mereka sendiri, ini akan membuat timbul kesalahan yang tak mungkin pernah diizinkan Allah. Karena ketika ia menyampaikan sebuah pemikiran, rohnya akan menuntun pikiran para penulis untuk menuliskan, mengambil dari mereka sebuah hasil karya yang berasal dari pemikiran dan pengalaman tanpa disertai kesalahan. Mengenai potensi minimal untuk terjadi kesalahan adalah faktor yang kita tolak. Ayat sebelumnya menegaskan yang Musa terima dari Allah bukan pemikiran, melainkan perkataan-perkataan untuk disampaikan pada kita dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh yang berasal dari Allah. Perkataan bukan pemikiran. Perkataan bukan pemikiran. Betul. Apalagi yang ditulis di Alkitab yang menegaskan mengenai pengilhaman verbal. Kita memiliki banyak sekali bukti. Sebagai contoh penggunaan kata ganti milik yang bisa mengubah arti keseluruhan, kita akan lihat bagaimana Yesus menjelaskan pemikiran atas penggunaan kata ganti milik. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Yesus bertanya pada orang Farisi dalam Matius 22, anak siapakah dia? Jawabannya, anak Daud. Katanya pada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, bagaimana Mesias bisa menjadi tuannya Daud ketika Mesias juga adalah anaknya Daud? Yesus menggunakan kata ganti milikku. Dalam bahasa Ibrani, huruf untukku adalah yod, huruf terkecil dalam bahasa Ibrani. Tapi Yesus menggunakan huruf ini dan memberikan pengajarannya berdasarkan sebuah huruf. Seperti kata kerja yang digunakan oleh Tuhan Yesus saat menjawab orang Saduki, dia mendasarkan pada bentuk kata kerjanya. Ketika ia bersabda bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Yesus tidak pernah menggunakan bentuk aku pernah. Benar. Dalam bahasa Inggris, jelas menggunakan bentuk akulah, bukan aku telah. Jadi dia menggunakan bentuk kata kerja, bentuk tunggal pertama, dan kata ganti milik. Semua ini membuktikan pengilhaman bukan hanya pemikiran, melainkan juga dalam perkataan verbal. Contoh lain yang ditulis Paulus dalam surat Galatia 3 ayat 16 untuk membuktikan kalau tidak jamak, artinya bukan banyak keturunan tapi hanya satu keturunan yaitu Kristus. Dan bisa memiliki arti yang berbeda. Jika pengilhaman ilahi hanya terkait dengan pemikiran, Yesus tidak akan mengajar berdasarkan hal seperti itu. Contoh lain adalah Ibrani pasal 7, penulis membahas mengenai Melkisedek menyangkut urutan gelar dan maknanya. Seperti misalnya Raja Kebenaran, Raja Damai Sejahtera. Kemudian bagian terakhir dari pertanyaan Christine, dia berkata bahwa yang kita pegang sekarang hanyalah terjemahan, bukan naskah asli dengan kata-kata aslinya. Jadi bagaimana kita bisa memandang penerjemahan ini sebagai perkataan yang diilhamkan Allah? Yang dimaksud diilhamkan Allah tak berarti tertulis di surga dan diilhamkan kepada para penulis. Tapi itu akan mirip dengan berbagai contoh yang sudah kita bahas. Dalam bahasa Arab, aku adalah Allah memiliki struktur sama dengan bahasa Yunani. Demikian bentuk kata kerjanya. Juga ketika menyangkut keturunannya. Kata keturunan terjemahkan dalam bentuk tunggal dan bukan jamak. Terjemahannya sama dengan versi bahasa Yunaninya. Kita tidak mengilahkan kata atau huruf tertentu karena ini bukanlah arti dari pengilhaman verbal. Sebaliknya, kita mengambil konsentrasi pada maknanya, tapi artinya dan terjemahannya yang jelas.